Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita wajib berterima kasih setiap saat dan berharap kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa napas yang luar biasa. Di luar sana itu ada napas mahal, satu tahunnya minimal 200.000. Ada pertanyaan yang mungkin untuk kita introspeksi. Setiap masuk ke WC kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Aku berlindung kepada setan laki-laki, setan perempuan. Berarti di dalam WC itu budaknya saya. Tetapi akhirnya tuh keluar dari WC doanya apa? Gufron kan? Ya. Ada kan korelasinya? Pertama berlindung, tapi yang kedua minta ampun. Kira-kira ada kaitannya? Ada pasti. Sebenarnya secara alami kita tuh jarang bersyukur dengan nikmat seperti ini. Pernah nggak kalau terima kasih saya sudah BAB? Pernah nggak? Jarang sekali. Kalau di rumah sakit tidak bisa BAB minimal 35 juta operasi. Kencing nggak bisa keluar itu minimal 30 juta operasi. Nggak bisa kencing, satu nikmat diambil. Teman saya itu namanya Ustaz Solihin, gak bisa tadi operasi 35 juta, gak bisa tadi, mahal. Syukur itu, sebenarnya murah, bersyukur. Berarti keluar dari WC itu sebenarnya orang sangat jarang sekali orang yang bersyukur, maka kita minta ampun. Ya. Nah sekarang akan membahas keajaiban huruf Al-Quran terhadap kesehatan tubuh. Ini ada korelasi, ada kaitannya antara huruf yang ucapkan terhadap kesehatan tubuh kita. Ini sudah banyak penelitiannya. Ini saya hanya menyampaikan saja karena saya tidak meneliti, tapi dalam kurun beberapa tahun yang lalu saya pernah meneliti tentang penyakit kanker dan obatnya ada. Jadi jangan sepele kalau kita mengucapkan makhraj sifat huruf. Kalau kita betul baca Al-Quran itu bisa jadi sifat penyembuh, bukan obat. Kalau kita betul-betul mengkaji Al-Quran terus dari lisan sampai masuk perlu ngerti yang paling dalam dengan bacaan yang tadi tartil, waratil Quran, tartilan perintah Allah yang dalam bacalah dengan tartil. Itu insya Allah banyak keajaiban di dalam Al-Quran. Itu banyak penyakit yang dianggap susah oleh dokter, itu dengan Al-Quran biidznillah Allah menyembuhkan dengan Al-Quran. Karena Allah, kalau kita sembuh itu karena ridho Allah. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Tapi sekarang sedikit sekali orang yang memahami apa yang kita baca. Mungkin bacaan sholat aja kita masih diraba-raba, sehingga pikiran kita banyak melayang-layang. Karena yang kita baca dengan yang kita pahami itu berbeda, bertolak belakang. Harusnya sebelum belajar Al-Quran itu belajar bagaimana bacaan sholat itu dipahami. Jadi kata kita Allahu Akbar itu lisan mengucapkan, hati menerima. Itu lebih nikmat dan lebih meresap. Jadi tidak ada pikiran yang melayang-layang di atas itu. Bahkan hilang jauh aja ingat di bawah sini. Lupa oleh itu jadi kesana.
Jadi agar kalian takil, berakal atau memahami belajar Al-Quran, agar kita semua telah mengetahui bahwasanya bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, ya, yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin secara umum. Cukuplah menjadi alasan yang kuat bagi seorang muslim untuk menjadi bahasa Arab, karena ia merupakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak ada pergeseran kalau di dunia Timur Tengah. Kalau tidak ada Al-Quran, hancur bahasa Arab. Ada namanya bahasa Ahmiyah. Kalau ini bahasanya Fusha. Ahmiyah nggak ngerti yang mengucapkan orang Arab. Kalau bahasa Fusha itu ngerti karena sering baca Quran. Kaif halu, apa kabarnya? Kalau bahasa Amin kefa, nggak ngerti. Ta'atem, bahasanya aneh-aneh. Perintah untuk memahami artinya didukung oleh 4 ayat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal. Dan sungguh ini 2 kali. Dan sungguh kalau diurai, kami mudahkan yassarna Al-Quran lidzikri, untuk pelajaran, untuk peringatan. Fahal min mudakir. Sini ada pertanyaan. Fahal itu maka ada orang yang mau mengambil pelajaran atau mempelajarinya. Sedikit sekali orang yang mempelajari Al-Quran karena dia susah. Padahal Al-Quran itu kalau dibagi 4 dengan menggunakan warna, itu dalam 10 menit bisa hafal 4.000 kosakata Al-Quran. 10 menit. Insya Allah. Ustaz pernah diajarin di sini ya? 10 ada bukunya. 10 menit bisa hafal 4.000 kosakata dalam 10 menit. Itu 1 warna, nanti 2 warna, setengah Al-Quran hafal. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu minimal ada bayangan, oh wala dan suku biasa mudah, kan sering kami mudahkan Al-Quran 10 menit hafal 4.000 kosakata. Sudah ada ini saking mudahnya Al-Quran ya. Dan ini sudah ditekankan 4 ayat surat Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Artinya dari usia 17 tahun sudah harus menguasai Al-Quran. 22, 32, 40 berhenti karena apa? Usia yang sudah matang. 40 harus menguasai minimal bacanya bagus lah, jangan rusak dengan bacaan hancur gitu ya. Keajaiban makhraj huruf Al-Quran terhadap kesehatan tubuhnya. Ini ada huruf abata, jaha, kho, data. Ini nggak ada yang sama satu huruf. Antara svo dan sana, idinal si, idinash beda. Arti juga beda. Idinal sirot, idinash sirot beda. Itu syak, idinal so. Itu kalau kita tahu dengan kisah itu minimal 3 bulan tuh, kalau semua itu dipelajari. Sama so beda. Kalau so manyun, huruf ini nggak ada yang manyun kecuali waw, ba, fa itu huruf serta 2 bibir yang bergerak. Yang lain itu permainan lidah. Ba, ta, sa, ya, ha, kho, da, za, ini lembut. Kalau takrir nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim itu ketebalan. Bismillahirrahmanirrahim, arahnya takrir kita. Jadi dia akan menggunakan sel di dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Za bukan za sama ja beda. Kalau za itu seperti lebah gitu ya. Kalau ja itu seperti kita jengkol bersih. Ya, azwaja bukan azwaza ya, salah. Azwaja. Sa seperti kita ucap bis desis ya. Kalau sya tafasir artinya mengumpulkan nafas. Beda nanti antara. Nah ini yang suka pahitnya antara sya dengan so.
Ihdinas, nah salah ihdinas itu syahidinals so itu seperti angsa also. Kalau do itu do, maka huruf do ini kalau nanti ada korelasi dengan organ liver, nanti setiapnya ada korelasinya. Huruf lidah ini yang masuk korelasi dengan jantung. Kemudian o, sopo, bukan sopo ya, tapi sopo. Mas beli sopo, jangan pakai palsu. Do, ya. Kemudian a, bukan a ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Alamin penyakit. Kalau alamin artinya dunia. Pak. Alam. Lo ini huruf yang nadir. Magdubi bukan magdubi ya. Kalau magdubi di dapur, magdubi. Mantul. Huruf fa yang ada sedikit hamas. Lo, ka, la, ma, na, wa, la, a, ya. Semua huruf tidak ada yang sama. Ya. Kalau ada yang sama salah. Tidak ada yang sama. Nah, ini dipelajarinya semua huruf. Kita wajib pelajari, bisa mengapa nanti itu Allah yang bisa, yang penting belajar. Kalau bisa Pak, cuma urusan Allah. Kita jangan mengejar bisa, kalau mengejar bisa stres, kalau nggak bisa gimana? Ngejarnya adalah proses, terus belajar, terus belajar terus. Saya juga masih belajar kalau ketemu Syekh Alami Al-Fatihah ulang 17 kali, saya aja foto lagi salah. Makhorijul huruf tempat, makhorijul dua huruf, artinya huruf jadi tempat dua huruf. Nah ini tentang makhraj huruf. Ini penting ya, tapi dipelajari itu santai. Maksudnya santai itu jangan tegas, kemudian jangan frustasi dan putus asa kalau tidak bisa, karena ini adalah sebuah proses pembelajaran bukan hasil. Nah, huruf syafatnya itu huruf mim, ba, wa, fa. Jadi huruf yang dua bibir. Nanti huruf khaisyum, huruf guna itu bisa mengobati siklus dari cara kerja orang-orang yang asma sering membaca yang berguna-guna. Ya. Kemudian ajau, mat, huruf mat itu huruf yang bisa masuk ke wilayah arteri kalau dalam tubuh kita. Semakin banyak matnya bisa mengobati arteri. Khol ini kho, aha, a dan h itu beda ya. H dan h itu beda. Kalau h itu lebih keluarin nafas banyak. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman ya, salah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Alham bukan Alham. Nanti salah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh rabbil alamin kalau dalam mantul. Salah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada yang rabbil mantul ya, karena bukan huruf qalqalah. Al-ha itu apa? Bukan al-ha. Al-ha tapi al-ha ya. Ya, belajar itu akan memperbaiki cara kerja paru-paru kalau bagus ya. Huruf lisan itu huruf yang masuk semuanya ke organ jantung. Ya, huruf lisan. Lisan itu lidah. Ya. Ro, na, o, da, ta, bo, na, sa, bo, la, ya, sya, ya, ka, bo. Ya, masuk bisa memperbaiki cara kerja jantung nih. Maka kalau berbau so itu insya Allah akan memperbaiki cara kerja organ jantung. Huruf paling banyak huruf di lidah.
ya lisan. Maka jagalah lisan. Jangan banyak ngomongin orang lain. Itu kalau ngomongin orang lain, sel di dalam tubuh kita programnya kacau. Ada namanya endorfin dalam tubuh kerja yang istilahnya mengatur seluruh tubuh hormon dalam tubuh kita. Ketika kita sering ngomongin orang gibah, itu cara kerja organ kita rusak, selnya berubah. Maka wailun likulli humazatin lumazah, itu kan ada. Ya. Terus di surat lain jangan menggibah seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu secara penelitian neuroscience, ketika kita ngomongin orang lain itu sama dengan merusak organ internal kita. Mungkin ada penyakit tiba-tiba lahir karena tadi mungkin sering gibah, sering ngomongin orang dan bicara orang. Makanya dengan gosip itu diharapkan para ulama